kajian Ramadan yuk. Kita ikuti kajian Ramadan ini. Moderatornya Profesor Prof. Sasmito. Dan ini antara akan mengantarkan para narasumber ini Prof. Sasmito ya guys. Yang pertama Mas Hajrianto yaitu hari. Kita ikuti ya. Prof. Sasmito, Pak Din, sama Mas Hajri. Memberi laporan lengkap dan jawab. Muhammadiyah itu, Lamongan itu ibu kota perkan Muhammadiyah. Ini pertama Mas Hajri. Di Kabupaten Gunung Raya itu saya bertemu pimpinan Muhammadiyah itu dari Lamongan. Jadi Lamongan bukan hanya terkenal soto Lamongan, tapi juga ibu kota pengkaderan Muhammadiyah. Boleh saja Muhammadiyah lahir di Jogja, tetapi ibu kota pengkaderan Muhammadiyah itu Lamongan. Lamongan, Pak. Tutup Panaraga. Sripi menyampaikan Batu Thaifah pengalaman lama pertama dahulu ya guys. Kita ikuti. Ini Ottoman itu tidak membangun perguruan tinggi. Oh, malah yang di sana yang dibangun itu. Oh, ini. Bahkan ketika Ottoman kalah perang dalam perang dunia pertama, 95% bangsa Arab itu buta huruf. Ottoman atau keturunan yang paling membangun yang dimanfaatkan itu adalah militer. Nah, kalau perguruan tinggi malahan misionaris. Sehingga inilah yang menjadi catatan. Nah ini catatan terhadap negara terkait dengan perkembangan perguruan tinggi untuk mendukung peradaban, kata Mas Hajri. Kira-kira Indonesia tanpa Muhammadiyah. Kira-kira bagaimana Indonesia tanpa Muhammadiyah, kata Mas Hajri. Kalau tidak ada Muhammadiyah, maka SMA terbaik itu yang saya sebutkan itu tadi. Itu Sekolah Arakanita, Sedes, SMC, rumah sakit juga, Bates juga, Borobudur, Semarang itu, Elizabeth, Surabaya, Petra, Saint Louis. Indonesia dan sebagainya. Untuk ada Muhammadiyah, walaupun juga terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak. Untung ada Muhammadiyah. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 baru membangun universitas. Universitas tertua itu adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta itu tahun 1955. Bandingkan dengan universitas yang dibangun oleh misionaris Kristen Amerika di Belanda 1866. Muhammadiyah itu anugerah karena menjadi perguruan tinggi atau seperti. Kita harus membangun itu semua, dipercepat akselerasi menjadi universitas yang hebat. Bagaimana caranya supaya bisa menonjol lagi? Maka bangsa-bangsa Muslim, negara-negara Muslim harus dapat mengakhiri dominasi dan hegemoni Barat yang dimiliki Amerika. Dan salah satunya adalah mengakhiri eksistensi Israel sebagai proyek kolonialis. Pak Den Sabdudin. Saya sudah Mas Hajri. Nah, kita ikuti ya. Dan pesawat temannya masih di Surabaya berpikir ini refleksi untuk negerinya apa maksudnya, karena negerinya nggak jelas.
Mulai. Antah berantah. Bisa negeri apa gitu? Ya, yaudahlah negeri. Ya, semau saya saja nanti. Jadi membacakan ayatnya, atau mungkin sudah kemarin kajian berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya menyimpulkannya lebih dari sekedar negeri. Memang bahasa Arab al-balad, al-buldan atau baladiyah. Ya. Bercerita pengalaman Ustaz Miftahul dulu ketika di MPR. Yang mengajak beliau ke Golkar itu saya. Maka jadilah anggota MPR Dewan Golkar, masuk DPP Golkar, salah seorang ketua DPP Golkar dan wakil Golkar sebagai wakil ketua MPR. Itulah Bapak Hadiranto Yasin Tohari. Tapi waktu reformasi itu menjadi pada apalagi sumber daya alam sangat kaya raya. Nah ini Saya coba baca-baca tadi malam, ternyata dari 10 sumber daya alam, natural resources yang diperlukan umat manusia di dunia ada di perut bumi, di atas tanah, di dalam laut, bahkan di udara Indonesia. Luar biasa negeri ini, luar biasa negara ini. Jadi pada tujuan di dunia ada banyak tulisan-tulisan orang luar Indonesia. Sampai yang diundang oleh kedutaan besar Jepang yang beberapa tahun mungkin ada dari Muhammadiyah setelah pulang, dan biasanya ini tanggal berapa nanti buka puasa di rumah kediaman kedutaan besar Jepang. Saya selalu diundang dan memberi sambutan. Para pimpinan pesantren itu menyebutkan dalam atau dari kunjungan 14 hari 2 minggu ke depan, mereka sebutkan saya menemukan Islam di Jepang dan hanya bertemu orang-orang Islam di Indonesia sebagai makna simbolik. Oleh karena itu pada tingkat empiris kenyataan negeri antah berantah, apakah negeri yang terang benderang atau negeri yang gelap gulita atau apa, Indonesia kita ini walaupun secara normatif mencerminkan nilai-nilai dari Baldatun Thayyibatun Rabbul Ghafur, namun pada kenyataannya belum, masih jauh panggang